Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama. Bismillah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ibu akan membahas tentang penampakan alam dan buatan Indonesia. Teman-teman tahu tidak seberapa kayanya negeri kita? Negeri kita adalah surga, Katulistiwa. Negeri kita sangat subur dan kaya, bahkan tongkat kayu pun bisa tumbuh jadi tanaman. Sekarang ayo kita kenalin lebih banyak negeri kita tercinta, Indonesia. Jika kamu sudah kenal, maka pasti akan sayang. Kalau sudah sayang, pasti akan merawat keindahan dan kekayaan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan kelola kekayaannya secara mandiri dan jangan sampai direbut oleh bangsa lain. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi kita itu terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan ada daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, pantai. Sedangkan bagian perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada yang berapi dan tidak berapi. Gunung berapi ada yang masih aktif dan sudah mati. Coba perhatikan di peta, gunung berapi simbolnya adalah segitiga merah. Sedangkan gunung tidak berapi segitiga hitam. Semburan gunung abu dan lava gunung meletup dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Indonesia juga memiliki banyak hutan. Hutan kita digunakan untuk cagar alam, hutan, lindung, dan suoka marga satwa. Cagar alam yang terkenal, misalnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Ujung Kulon di Banten, dan cagar alam Puting di Kalimantan Timur. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat banyak sungai. Ada sungai yang panjang dan lebar, dan ada juga yang sempit dan pendek. Sungai yang panjang dan lebar banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Biasanya digunakan untuk sarana transportasi antar provinsi. Sedangkan sungai di Jawa biasanya digunakan untuk irigasi. Tahukah teman-teman sungai apa yang terpanjang di Indonesia? Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Selain sungai, Indonesia juga memiliki banyak danau. Ada dua jenis danau, danau alami dan buatan. Danau alami terjadi karena peristiwa alam, yaitu patahan di permukaan bumi. Peristiwa alamnya misalnya seperti yang terjadi pada Danau Toba di Sumatera. Sedangkan danau buatan biasa disebut waduk, dibuat dengan cara membendung aliran sungai, misalnya Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Jika kalian memperhatikan peta, ada kenampakan alam berupa selat. Tahukah teman-teman apa itu selat? Selat adalah perairan sempit di antara dua pulau yang saling berdekatan. Di Indonesia ada banyak selat. Misalnya Selat Malaka, Selat Berhala, dan Selat Mentawai di Sumatera. Selain selat, ada juga teluk. Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan. Misalnya Teluk Cendrawasih dan Teluk Berau di Papua. Selain selat dan teluk, juga ada tanjung. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu tanjung? Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Misalnya, Tanjung Lumut di Sumatera Selatan. Penampakan yang selanjutnya adalah daratan. Daratan adalah daerah yang datar, rata, atau landai. Dataran terdiri atas daratan tinggi dan daratan rendah. Dataran rendah biasanya dialiri sungai yang besar dan panjang.
Kalau di peta, dataran rendah diberi warna hijau, sedangkan daratan tinggi adalah daratan yang berada di atas 200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan. Makin tinggi, makin dingin, dan sering berkabut. Sekarang kita pelajari mengenai kenampakan buatan. Di negara kita banyak sekali pelabuhan, karena negara kita adalah negara kepulauan. Nah, kira-kira pelabuhan apa saja yang teman-teman ketahui? Pelabuhan adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priuk di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan di pantai, ada juga bandara. Pelabuhan atau bandar udara itu tempat pemberhentian pesawat terbang. Contohnya Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain pelabuhan dan bandara, ada juga kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temui di Indonesia. Kawasan industri utama adalah pabrik. Kawasan industri yang terkenal misalnya pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen Gresik, pabrik kertas Padalarang, dan pabrik besi baja Krakatau Steel Cilegon. Negara kita juga banyak perkebunan. Ada perkebunan karet di Gunung Kawi dan Gunung Kidul, Jawa Timur. Ada perkebunan kopi di Deli dan Tapanuli, Sumatera Utara. Dan ada lagi perkebunan kelapa sawit, teh, kina, coklat, dan masih banyak lagi yang tersebar di wilayah Indonesia kita yang sangat subur. Lingkungan buatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya. Waduk bermanfaat sebagai irigasi, pembangkit listrik, dan objek wisata. Dampak negatifnya jika dijadikan objek wisata adalah masuknya budaya luar, perjudian, pergaulan, pornografi, dan sebagainya. Begitu juga dengan adanya kawasan pabrik, perkebunan, dan pelabuhan. Keuntungannya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa membuka usaha catering warung nasi, toko, rumah kontrakan. Namun, ada juga kerugiannya, yaitu limbah yang baunya tidak sedap, penyakit mata, dan saluran pernapasan. Jika limbah pabrik tidak didaur ulang, menyebabkan tercemarnya air tanah dan membunuh organisme yang ada di dalamnya. Selain kenampakan alam dan buatan, Indonesia juga kaya dengan flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Keragaman di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografis, curah hujan, dan kondisi iklim. Hutan tumbuh di daerah yang curah hujannya banyak. Tumbuhan sabana dan stepa tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau panjang. Sedangkan tumbuhan lumut biasanya tumbuh di puncak gunung. Di bagian barat Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tumbuhannya bercorak Asia. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, sehingga tumbuhannya subur. Pohonnya tinggi-tinggi dan berdaun lebat. Dan daging kayunya keras, sehingga cocok untuk bahan bangunan. Jenis tumbuhannya pun beragam. Nusa Tenggara banyak ditumbuhi hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang luas dikelilingi semak-semak. Daerah ini cocok untuk mengembalakan ternak. Pohon yang khas di daerah ini adalah kayu cendana. Di Sulawesi, Maluku, dan heterogen. Di Papua, hutan masih luas dan segala tumbuhannya ada. Hutan homogen di Sulawesi, misalnya cengkeh dan kelapa. Di Maluku, cengkeh dan pala. Selain itu, Indonesia memiliki hutan rawa di dekat pantai yang ditumbuhi hutan bakau. Selain flora, negeri kita memiliki beragam jenis
fauna. Indonesia terletak di antara dua benua. Jadi, faunanya pun memiliki kesamaan dari benua Asia dan Australia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi fauna asli Indonesia, Asia, Australia, dan fauna peralihan. Apa saja sih fauna Indonesia? Indonesia memiliki komodo di Pulau Komodo yang terdapat di Flores. Ada juga anoa di Sulawesi dan babi rusa di Sulawesi Utara. Fauna jenis Asia terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ada hewan mamalia seperti gajah, badak, banteng, harimau, beruang, dan orang hutan. Selain mamalia, ada juga bangsa burung, burung jalak, burung perkutut. Sedangkan fauna Australia, contohnya ada kanguru, kuskus, kasuari, cendrawasih. Fauna jenis ini terdapat di Maluku dan Papua. Sedangkan fauna peralihan terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di sana ada rusa, kakak tua berjambul, kerbau gunung, burung maleo, rangkong, kuskus, dan monyet hitam. Masya Allah, kaya sekali ya negeri kita Indonesia. Indonesia memang negara yang hebat. Oh iya, apakah teman-teman pernah memperhatikan di Indonesia terdapat perbedaan waktu atau jam? Misalnya, jika sekarang di Jakarta pukul 10, maka di Irian saat ini pukul 12. Mengapa demikian ya? Hal ini dikarenakan ada perbedaan garis bujur sehingga di Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia bagian Barat adalah wilayah yang berada di garis bujur 95 sampai 110 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WIB memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA berada di sepanjang garis bujur 110 sampai 125 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selisih waktu dengan Greenwich adalah 8 jam lebih awal. Sedangkan WIT atau WITA berada di sepanjang 125 sampai 141 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. WIT memiliki selisih 9 jam lebih awal dengan Greenwich. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan bukan mengenali negeri kita tercinta, negara Indonesia? Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh bertanya langsung melalui kontak Bu Febi. Pada pembelajaran hari ini, Bu Febi ucapkan, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.